Hai semua, kembali lagi di channel Batas Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas sedikit bocoran pada One Piece chapter 1083 yang telah diberikan oleh Korearedon kepada kita semua. Di sini memperlihatkan kebenaran yang terungkap setelah Sabo akhirnya mengatakan semua hal yang dia lihat saat dia menyusup ke Merejoa bersama dengan komandan revolusioner dari berbagai lautan. Selain itu, pemerintah dunia juga mulai geram dengan aksi pemberontakan dari beberapa kerajaan dan mulai mengeluarkan kartu trafnya untuk membasmi kekacauan yang dilakukan oleh tentara revolusioner. Simak semua penjelasan lengkapnya di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian untuk klik subscribe channel ini karena itu gratis dan kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk video kami selanjutnya. Baiklah, tak usah ngat ini suwe-suwe maning, mayuk kita bahas bareng-bareng. Chapter 1083 berjudul The Truth of the Day atau Kebenaran di Hari Itu. Dari halaman cover memperlihatkan sosok Don Quixote Doflamingo yang mungkin terlihat dari sisi cover story saat ini atau mungkin hanya request dari seorang pembaca. Next, chapter kali ini dimulai dengan melanjutkan di chapter sebelumnya, di mana akhirnya Sabo telah sampai di kerajaan Kamabaka dan mulai merundingkan semua kejadian yang dia lihat saat berada di dalam pertemuan referee kepada Monkey D. Dragon dan Emporio Ivankov. Kemudian kita melihat beberapa flashback yang menceritakan kejadian di hari itu. Informasi yang pertama adalah tentang 8 kerajaan yang menentang pemerintah dunia karena apa yang sebelumnya telah terjadi pada kerajaan Lulusia. Sedikit cerita yang kita ketahui, jika sebelumnya Lulusia adalah kerajaan yang miskin. Namun saat raja mereka tengah pergi untuk pertemuan referee di Merejoa, ada seorang bajak laut yang datang menjarah ke tempat itu atas nama Yonko Kurohige. Dan secara kebetulan para komandan pasukan revolusioner dari 4 lautan berkumpul di sana. Mereka membuat para warga itu melawan balik para bajak laut untuk memberontak dengan penindasan yang dilakukan oleh para bajak laut itu kepada mereka. Alhasil semangat revolusi mereka meningkat dan mulai terhasut untuk menggulingkan raja mereka yang sebelumnya juga melakukan penindasan yang membuat kemiskinan dan kelaparan melanda seisi pulau. Kemudian warga Lulusia mulai berpindah untuk bergabung dengan pasukan revolusioner. Hal seperti ini juga telah terjadi di 8 kerajaan yang berada di bawah afiliasi pemerintah dunia. Setelah kepulangan para raja dalam pertemuan referee di Merejoa, kekuasaan mereka langsung digulingkan oleh para warga yang merasa tertindas. Kemudian 8 kerajaan ini menolak membayar pajak kepada pemerintah dunia. Alhasil pihak pemerintah dunia mulai geram dengan aksi revolusi yang merajalela di beberapa kerajaan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dunia memutuskan untuk mengirim para kesatria suci ke sana untuk menangani mereka. Di sini terlihat siluet dari para kesatria suci Merejoa yang berjumlah 9 orang, dan masing-masing dari mereka dikirim ke tempat kerajaan yang memberontak untuk segera membasmi semuanya. Mungkin kehancuran yang terjadi di kerajaan Lulusia pada chapter sebelumnya adalah ulah dari kesatria suci ini. Lalu seberapa besar kekuatan sebenarnya dari mereka, hingga mereka diutus langsung untuk menghancurkan satu pulau beserta dengan isinya dengan kekuatan mereka. Selanjutnya kita beralih ke pertarungan sengit yang terjadi di Merejoa. Di sini diperlihatkan Sabo bersama dengan Karasu, Morley, dan Lindbergh yang bertarung melawan 2 laksamana angkatan laut, Aramaki dan Fujitora. Dalam pertarungan tersebut diperlihatkan Karasu yang menembaki burung gagak kepada Fujitora, sementara Morley berhasil menikam Aramaki dengan satu serangannya. Pertarungan di sana merujuk kepada kekuatan dari revolusioner yang sedikit lebih unggul. Ini sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Fujitora kepada Akainu yang mencari-cari alasan atas kekalahan mereka. Selain itu, organisasi CP0 juga ikut campur dalam urusan yang melibatkan Putri Nefertari Vivi. Tidak dijelaskan di sini apakah mereka berniat untuk menculik Vivi atau yang lainnya, karena sebelumnya Im Sama telah memegang foto dari Vivi yang tengah menjadi incaran darinya. Next, menurut Sabo misi utama mereka telah berhasil diselesaikan. Mereka telah berhasil untuk mendeklarasikan perang melawan pemerintah dunia secara terang-terangan dengan membakar bendera simbol pemerintah dunia yang ada di Kastil Pangea di Merejoa. Lalu misi selanjutnya untuk membebaskan Bartolomeo Kuma dari sana juga terlihat sukses besar. Meski akhirnya Kuma memilih kembali ke Merejoa yang mungkin telah diprogram untuk tetap kembali ke sana dengan sendirinya. Monkey D. Dragon mengatakan bahwa perang sesungguhnya melawan pemerintah dunia kini telah dimulai karena aksi para kesatria suci yang telah diutus oleh pemerintah dunia untuk membasmi kekacauan yang dilakukan oleh pasukan revolusioner. Kini kedua belah pihak baik pemerintah dunia maupun revolusioner sudah mulai saling senggol satu sama lain. Pasukan revolusioner telah memulai langkah pertamanya dengan menghancurkan kapal perbekalan yang tengah menuju ke Merejoa.
Selanjutnya di sini terlihat sebuah surat kabar yang menyajikan berita utama tentang mayat dari Raja Nefertari Cobra, raja di kerajaan Alabasta, dan di sebelahnya adalah tersangka utamanya Kaisar Api Sabu. Sebenarnya Sabu bukanlah orang yang membunuh Cobra, hanya saja pemerintah dunia memanipulasi berita itu untuk menutupi rahasia besarnya kepada publik dan menuduh Sabu sebagai dalang dibalik semua kekacauan yang ada di Kastil Pangea di Merijua. Di sini juga terlihat flashback tentang Raja Nefertari Cobra yang tengah pergi untuk menemui para Gorosei. Dan sebelum dia mendatangi mereka, dia meminta Pel dan Chaka, penjaga di kerajaan Alabasta, untuk menjaga putrinya Nefertari Vivi. Cobra tahu betul kalau sesuatu yang tidak terduga akan segera terjadi padanya dan memilih untuk menjauhkan Vivi dari segala masalah yang ada. Alhasil Vivi kini telah selamat setelah pergi dengan menumpang di kapal jurnalis internasional Morgan. Dan berita bahagia untuk kita semua, tidak ada libur minggu depan, dan chapter 1084 akan rilis di minggu berikutnya. Nah, itulah sedikit pembahasan dari kami tentang spoiler atau bocoran One Piece chapter 1083, sementara yang kami dapatkan. Selebihnya akan kami update di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu suka, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam menghibur kalian. Sampai jumpa, dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.